Hi guys, and welcome back to the K Channel. Ya, hari ini di K Channel membuat konten lagi. Dan konten hari ini kita rasanya nggak bahas tentang Boss Planet. Enggak. Kita FV reaction juga rasanya enggak. Karena di sini Desi sama Lily akan membahas review drama yang lagi tayang ya. Oh, barusan tayang. Lebih tepatnya barusan tayang. Judulnya Duty After School. Nah, Duty After School ini tayang di TV ini ya, kayak sejenis OTT dari Korea, punyanya CJ sama TVN ya. Nah, episodenya itu sebenarnya ada 10, tapi dia itu dibagi 2 part. Part pertama, episode 1 sampai 6 yang tayang 31 Maret kemarin, langsung kayak Netflix langsung keluar 1 ya. sampai 6. Nah, nanti di part 2 itu di akhir April, cuma belum keluar tanggalnya kapan. Nah, jadi untuk episode 7 sampai 10 harus nunggu di April ini. Untuk Duty After School ini ceritanya kurang lebih kayak ada muncul bola misterius ya yang ada di bumi sekitar setahun yang lalu. Nah, terus tiba-tiba bola itu tuh jatuh. Yang awalnya diam aja dan akhirnya hidup bersinergi sama sehari-hari kehidupan sehari manusia, tiba-tiba jatuh. Nah, saat bola itu jatuh, ada krisis nasional yang dimana akhirnya dilakukanlah wajib militer Adaan untuk siswa kelas 3 SMA ya di Korea. Nah, siswa itu diiming-imingi dengan poin, lalu kayak istilahnya kayak privilege lah untuk kamu masuk kuliah nanti. SNMPTN. Nah, tapi dibalik ternyata jatuhnya bola-bola itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa itu ya bencana nasional yang dimana harus melawan alien dan nyawanya dipertaruhkan. Soalnya karena mereka ini istilahnya sudah jadi tentara cadangan. Ya, status awal yang mereka tentara cadangan untuk ya mengatasi bencana nasional ini. Betul. Jadi singkat cerita seperti itu sih. Nah, menurut Lili gimana nih episode 1 sampai 6 ini setelah nonton selesai gimana? Itu sih, kalau aku kan mikirannya kayaknya ya namanya cerita soal sekolah ya kan kayak gitu, ringan-ringan gimana gitu toh. Tapi dia dalam 6 episode yang terbilang cukup singkat sih, dia dapat meringkas itu menjadi menarik. Alur cepat tapi menarik gitu loh. Nggak terkesan terburu-buru, enggak. Jadi porsinya sudah pas sih menurutku dari segi alur ceritanya dia. Dan sebenarnya menurutku ya kan ini nggak tipeku banget ya, masuknya kan sci-fi kayak gitu ya. Dan di sana pun juga ternyata dramanya pace-nya tuh bagus gitu. Maksudnya kita tuh nggak cuma dibawa untuk melihat kayak peraliannya fokus untuk melawan alien aja gitu, enggak, tapi kayak banyak fokus-fokus selipan lain yang mau dimasukkan di dalam drama itu. Menurutku pas banget sih, kayak pengembangan karakternya juga bagus dalam 6 episode yang episodenya sekitar 1 jam lebih ya, nggak sampai 1 jam setengah. Itu tuh pengembangan karakternya tuh, mereka kan karakternya banyak banget tuh. Kita tuh juga nggak hafal yang mana. Nah, tapi kayak kita tuh sudah tahu, oh ini tuh karakter yang itu. Kayak kita tuh sampai ingat dengan karakter tipe orang itu gimana meskipun kita nggak ingat nama. Jadi kayak pengembangan karakternya tuh berhasil sih. Betul. Kadang kan ada tuh drama yang banyak karakter tapi kayak tidak memberikan impact. Iya, ini karakternya benar-benar bersinar sesuai porsinya. Jadi menurutku bagus sih. Kayak sutradara sang dia ini benar-benar memanfaatkan waktu sama skrip yang baik buat alur ceritanya bagus banget. Katanya sih rada underrated ya Duty After School. Soalnya kayak aku ngeliat di per IG-an itu spoilernya tuh dikit. Padahal biasanya kalau drama hits itu biasanya ada tuh preview episode berapa gitu. Cuman kayak seret gitu kalau cari-cari. Mungkin underrated dibandingkan All of Us Are Dead ya. Mungkin karena juga termasuk kan scoop penayangannya juga beda sih. Ya, cuman kan sama-sama dari cuman kan sama-sama mengandung sekolah dan mungkin kan itu zombie, kalau ini alien kan gitu toh. Genrenya gitu sih. Sama-sama menjadi krisis nasional juga kan. Mungkin ya berarti ya, pengaruh OTT-nya juga termasuk. Mungkin iya, tapi menurutku ini bagus banget sih. Mana aku kaget kayak ada review di Google ya. Tadi kan sekitar sehari ya. Ada yang ngasih review 3 dari 10 kayak gitu.
kayak ya rada sayang sih. Padahal ya bagus, nggak kalah lah sama All of Us Are Dead. Ya meskipun dibalik penayangannya ini kan juga karakternya itu banyak yang baru-baru ya. Cast-nya kayak banyak karakter anak muda-muda yang jarang sih kita lihat. Aku aja cuman kenal itu sama yang jadi Bora. Dia itu kan dari CLC&B. Dia tuh ada di Produce 101 season 1. Terus juga ada Pangeran Songnamnya The Queen Umbrella. Dia juga tayang juga main di sini. Jadi Wang Tae-nam. Dia itu meskipun bukan pemeran utama sih, tapi karakternya juga stellar banget sih. Terus kan ternyata anak-anak ini kan juga pernah main bersama toh. Si Bora itu sama Ilha, si main Iljinnya di situ kan, sama si Nara itu kan pernah main bareng nih sama Park Ji Hoon. Oh, dari season 2. Iya betul. Itu juga tentang sekolah-sekolah sih di At Distance Spring is Green. Gitu. Jadi memang kayak jadi memang karakternya dia masih sekolah sih. Buktinya dia ngambil ini, mereka bertiga juga ngambil genre yang hampir sama, cuman mungkin bedanya kalau yang itu mungkin aku kan nggak nonton ya. Kalau yang ini kan cuman temanya juga sekolah gitu. Meskipun genre bukan romance ya. Iya, gitu. Cuman berarti memang karakternya sih banyak yang cast baru-baru yang mungkin diharapkan dengan ini ya mereka dapat cloud ya supaya bisa drama lain kayak All of Us kan akhirnya kayak dapat cloud tuh. Oh iya, langsung ya. Langsung akhirnya kan banyak yang dapat pemeran utama lah kayak gitu. Nah, dari keseluruhan cerita ini langsung aja kita bahas karakter favorit Lily di sini siapa? Kalau perempuan ya, aku pasti mau jadi Nara di situ. Aku sudah membayangkan. Iya dong. Aku sudah membayangkan nih ya. Kalau aku di situ, aku mau jadi si Nara. Soalnya aku orangnya kan memang aku nggak yakin aku bisa segitu Nara dalam skillful banget. Nara ini sangat skillful dia. Latihan tembak dan segala macam dia tuh bahkan jadi penembak jitunya di tim kelas 32. Dia tuh orangnya tuh pengamat sekitar menurutku sih gitu. Jadi dia terlihat memang dia tuh di berbicara talkatif dengan teman-temannya itu juara. Jarang. Gitu loh. Cuman ternyata dia itu sekali berucap itu langsung menjadi dan ya itu tanpa diduga-duga dia itu jago sih. Gitu. Karena emang kan sebenarnya Nara ini katanya pemeran utamanya sih kelihatannya ya. Dan itu sih menurutku ya salah satu yang membuat aku jatuh cinta sama dia ya. Waktu pertama kali serangan yang di sekolah itu, dia sudah langsung saat temennya yang belum siap megang tembak, dia tuh sudah langsung ambil tembak. Dan dia langsung nembak pas kejadian yang si Eunbi sama si Sun Yi lagi kejebak di itu kan apa? Kotak darurat. Terus ternyata akhirnya mereka dikepung sama alien-aliennya kan. Nah itu dia tuh nembak dari jauh juga. Skillful banget dia. Meskipun ya itu dia kayak pendiam kayak gitu. Karakternya juga sebenarnya scene-nya nggak terlalu banyak tapi impactful. Jarang dia tuh scene dapat berbicara tuh jarang. Karismanya dia tuh wow. Kalau aku sih sebenarnya juga pengennya jadi Nara ya. Jelas ya kalau misalnya secara skillful ya meskipun ya sulit sih jadi Nara. Tapi aku kalau secara pribadi menyoroti karakternya si Banjang, yaitu Kim Yo Jung. Menurutku Kim Yo Jung ini karakter yang realistis sih, dalam arti dia pun juga akhirnya kan ketika dia jadi ketua kelas dia menerima segala perintah kayak gitu kan. Ketua kelas kan jadi bebannya lebih berat ya kalau di kasusnya drama kelas 32 ini. Nah tapi dia tuh akhirnya pada saat itu dia tuh pernah akhirnya ngomong, aku loh sebenarnya jadi ketua kelas ini cuman terpaksa demi istilahnya riwayat pendidikan itu bagus. Tapi memang kalau di sekolah di Korea kayak gitu ya harus ada riwayat pendidikan. Cuman tapi dia tuh merasa kayak akhirnya kayak disemangati sama pemeran lain tuh. Terus dia akhirnya melakukan kayak semua hal sebenarnya dia tidak sadar dengan dirinya sendiri menurutku pribadi ya. Leadershipnya dia bagus. Dia tuh sebenarnya punya leadership sebenarnya. Dan dia pun juga sebenarnya peduli sama teman-temannya. Cuman dia pada saat itu ketika itu dia mungkin lagi burn out ya. Makanya dia merasa kayak aku ini
ini awalnya terpaksa, tapi kok jadi kayak gini. Tapi sebenarnya buat kita para penonton, aku merasa karakternya dia tuh memang itu posisinya dia gitu. Dia tuh menjalani ketua kelas tuh bukan terpaksa. Menurutku dia tuh karakter penting sih. Dia pemersatu selain timnya itu juga. ya, dia tuh orang yang paling siap gitu loh, menurutku mengemban tanggung jawab gitu loh. Si wakil ketua kelasnya pun dia kan sempat cerita toh apa namanya mengenai Pemilihan ketua kelas bukan apa? karakter papanya yang TNI. jadi TNI kan. Heeh. Dia tuh cerita sebuah kondisi pokoknya kalau misalnya mengharuskan leader itu mengambil keputusan susah. Dia tuh jawab kalau misalnya kan ditanyai sama si Kimchi nih, Kimchi itu kan yang bagian ngerekam gini waktu itu ada tugas sebagai kameramen ya. Kameramen itu tujuannya mereka buat video harian kan dikirimkan ke orang tua mereka untuk update. Iya. Nah, apa namanya di video itu kan akhirnya DE ditanyai sama Kimchi lah. Terus kalau kamu jadi DE apa di posisi itu? Dia bilang aku nggak tahu apa yang akan DE ambil keputusan. Karena apakah apa jadi orang jahat gitu. Dia tahu kalau mengambil keputusan itu jadi orang jahat gitu. Dan si ketua kelas ini melakukan bahkan di episode terakhir juga dia melakukan keputusan penting juga ya, yang menurutku berat juga dilakukan sama yang lain. Jadi menurutku untuk karakter cewek sih yang tersorot Nara sama Yojung sih menurutku. Selain ada Enbi juga ya, Bora salah Enbi yang nama aslinya. Boranya juga tersorot, cuman di satu sisi karakter yang paling tak suka sih dua itu. Kalau di cowok, Lily ada siapa? Kalau aku di cowok itu antara dua, Do Socho sama si Yongsin. Do Socho ini yang pasangannya Nara. Sama-sama penembak jitu. Aku suka sih kalau kayak gitu, soalnya membayangkan di posisi itu aku harus jadi posisi yang itu sih bisa ambil tindakan cepat menurutku ya. Nah, kalau menurutku sebenarnya dia tuh pasangan sama Nara kan. Selalu kalau untuk masalah penembakan kan dia pasangannya kayaknya sama Nara tuh. Nara itu kan orangnya tenang. Tapi dia tuh pernah mengambil keputusan rada gegabah. Nara tuh katanya kayak semua tuh mending seneng dilakukan. Kalau aku melihat Nara enggak sih menurutku. Nah, tapi si Socho ini yang kayak saya tunggu disik kayak gitu loh. Menurutku lebih kayak gitu sih. Karakternya dia tuh keluar ketika yang waktu dia di truk guling. Menurutku dia memang memerintahkan kayak gitu ke sana, tapi dia ambil aku di sini dulu kayak dia tahu kan karena DE penembak jitu, jadi DE menurutku DE ambil keputusan, dia yang stay yang di situ yang sama teman-temannya yang enggak, yang beban itu si kacamata ternyata sini. Enggak. Loh, yang stay itu kacamata putih. Enggak, kacamata putih yang pergi. Iya, kacamata putih soalnya tahu yang map. Kacamata putih itu bisa baca map. Makanya kan kacamata putih nanti pada akhirnya waktu dia pergi ke kota dia dibawa map kan. Iya. Karena dia orang yang bisa baca map. Nah, karakter kacamata putih itu siapa sih? Yongsin ini aku juga suka sih. Soalnya dia juga meskipun terlihat selengean, dia juga punya hati kecil sing bagus sih menurutku. Menurutku sih untuk karakter cowok ya menurutku semua kredit ini jatuhnya ke Jangsu sih. Selain ke Kimchi peran utama, cuman Kimchi kan karakternya lebih ke arah personality. Tapi kalau dalam kasus peperangan invasi menurutku Jangsu ini memegang banyak peran ini. Jangsu ini si wakil ketua kelas sama yang anaknya TNI itu. Dia tuh istilahnya kayak semua masalah pekerjaan berat itu jatuhnya ke dia. Kayak gitu loh, kayak ada temennya yang cedera, dia yang bawa awalnya dia tuh mau nawari gendong, selain mungkin karena ada mau love line tersirat ya, tapi dia sampai akhirnya dia kan nggak mau sih ceweknya, terus akhirnya dia bawa barang, terus habis itu ada adegan yang harus mengambil keputusan genting juga kan waktu mereka diserang alien satu biji di perkampungan itu, dia juga kan akhirnya mengambil keputusan yang agak berat juga. Dia yang mengorbankan diri kan, yang dia menjadi pancingan kan. Jadi Jangsu ini sosok yang bisa diandalkan di para pria sih. Dia tuh juga nyelamatin si cewek yang kecelakaan itu. Ngomong gitu, itu jangan-jangan lupa aku. Berarti karakternya yang Jangsu yang dia yang itu. Stay. Yang stay. Cuman karakternya yang itu menurutku si Sochol ini menurutku itu sih
tetep aja deh berimpact menurutku, meskipun dia tuh juga sama kayak Nara, scene omongnya itu sedikit. Oh ya, balik lagi ke Jangsu ya. Jangsu ini juga menurutku dia itu sayang kayak pekerjaan beratnya itu kayak dia tuh ya apa ya jelasnya, semua tanggung jawab pria itu jatuh ke dia menurutku, kayak bahkan dia pun kayak majunya ke beda depan Mungkin itu menurutku ya dia tuh lebih dewasa dari anak-anak lainnya. mungkin karena orang tuanya TNI juga. Betul, gitu. makanya dia diucapkan itu gini, aku berterima kasih sama papaku karena dengan papaku aku menjalani ini menjadi lebih siap. Mungkin karena ya bapaknya TNI itu. Iya, karena memang dia lebih dewasa dibandingkan pemikiran anak-anak lainnya sih, menurutku gitu. Bahkan ketika episode awal waktu mereka mau pindah dari truk mau ke barak tuh perjalanan, kan posisi kamu yang jaga belakangku sama sersannya itu tuh si Jangsu, selain Nara loh ya. Bayangkan Nara sebenarnya hebatnya cewek, dia disuruh jadi penjaganya si para tentaranya sama si Jangsu ini. Berarti kan yang bisa diandalkan dari dua orang itu kan, dari tim kelas 32 ini. Kalau untuk karakter yang dibenci, Karakter yang patut dibenci itu satu-satunya bagiku ya, itu tuh si itu Yongsu. si pria cabul. Iya, Yang naksir si peringkat cewek yang luka itu aja. peringkat kedua. Oh ya, di kelas 32. Terpintar kedua. Di kelas 32. Itu super duper egois di saat seperti itu tuh dia tidak ada perubahan sikap sih menurutku. Sampai akhir dia tuh masih mikir, loh, ya apa sih kita nih nggak dapat poin, nggak dapat, loh, kita nih tetap ujian sampai kan? Nggak bisa berkata-kata aku, pemikiranmu sampai kayak gitu. Aku kalau di situ ya mungkin wis tak caci maki. Gila aja, gile. Aduh. Bahkan temen-temennya pun tuh kayak sampai mangkel sih, terutama pas dia memutuskan tidak mau menyusul para teman-teman yang lain yang kepisah dari tim satu, kan timnya kan dibagi dua, satu ruku dua. Nah, ada kejadian tuh, itu truknya terpisah, terus timnya tuh mau nyusul membantu lah. Dia tuh malu di saat itu tuh menurutku itu masih bisa dimaafkan ya. Sing tidak termaafkan tuh masih dia di saat kayak gini masih mikir ujian. Aku gak salah sih si siapa Ilha itu sampai marah tuh itu pertengkaran BDE di saat itu. Wah, aku mungkin di situ tuh juga kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tingkat kemangkelan tertinggi itu sebenarnya ke Yongsu ya, bukan ke Ilha ya. Sebenarnya Ilha kan juga Iljin ya. Karakternya dia tuh dibuat menyebalkan di awal ya. Berubah seiring perjalanan waktu menurutku. Bahkan si Kim Chi pun juga akhirnya kan juga care sama dia karena tahu gitu loh. Dia tuh apalagi sama Kim Chi adalah orang pertama yang mengetahui kejadian itu tau. Kalau ternyata yang jatuh itu bukan cuma bola jatuh, tapi ternyata ada alien di dalamnya. Mungkin dia berlagak sok kuat dengan tetap menjadi Iljin bagiku. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya seiring berjalannya episode, dia menjadi lebih care gitu loh. Meskipun masih sejauh ini care dengan para gengnya ya, si anak-anak rame itu kan gitu toh. Tapi dia pun akhirnya kan sempet jengkel juga sama si siapa? Yongsu. Bukan sama temennya dek gengnya dia juga itu Hera. Hera itu menurutku juga karakter paling perlu dibenci itu. Iya. Itu nyebelin banget sih itu. Istilahnya kayak semua masalah kan berawal dari Hera sama Tenam kan, yang memisahkan diri waktu acara pulang dari penembakan. Terus dia tuh nggak mau disalahkan. Tambah gak punya rasa empati, simpati. Aduh, itu tuh ya sama menyebalkannya sih. Dan dia tuh egois banget sih, kayak loh, terus kita tuh nunggu di sini aja kayak gitu, kayak dia tuh nggak ada effort buat melakukan sesuatu. Saya dia merasa kayak loh, kan melakukan itu ya percuma, ya nggak ada yang percuma sih menurutku. Saat di situ ya, aku pun akan melakukan hal sama. Daripada aku menunggu, lebih baik aku jalan. Sambil jalan, benar. Kan setidaknya mengurangi jarak tempuh kita untuk segera bertemu. Waktu kepisah sama tim satunya kan. Semisal di jalan bertemu rumah pak atau kayak apa itu kan bisa dikondisikan kemudian, daripada kamu effort plus menunggu belum tentu kamu itu dijemput istilahnya kayak gitu. Sedangkan sama saja menunggu tuh menunggu kedatangan alien kan kita tidak tahu. Itu loh, benar. Dan kayak ternyata kan juga kayak istilahnya di posisi itu
dari tim baraknya tentara kan juga nggak ada yang mau jemput kan awalnya. Jadi bayangkan kalau misalnya posisi dia nggak gerak tapi nggak ada yang mau jemput, dia sudah berakhir itu mereka. Mereka nggak bawa makanan, nggak bawa minum. Temen-temennya itu masih care gitu loh. Mereka akhirnya kan kayak wes ayo lah terus berangkat aja kayak gitu. Akhirnya dia mau nggak mau ikut berangkat kan karena yang lain berangkat. Terus untuk karakter cewek yang paling dibenci, Aku sih Sunyi. Oh, si cewek pendek yang suka nyari mama itu. Di saat ini nggak ada ceritanya menyi-menyi ya. No. Aku bahkan sebelum adegan itu keluar ya, dia dimarahi teman-temannya nangis. Aku tuh sudah pasti bilang, "Dole saat kayak ngene nangis wis pasti tak bentak." Terus ternyata beneran dibentak sama temen nih. Gila sih. Tapi dia akhirnya pun jadi dewasa sih, seiring perjalanannya Dewasa episode dewasa tapi masih menye-menye. Nggak suka aku kayak gitu. Aku lihat ambil ada teman kayak gitu. Aduh gila gile. Tapi kenapa kok kamu nggak semangkal sama si Bora? Bora kan sebenarnya juga ya kan dia Eugene, terus dia itu saya kayak underestimate juga. Tapi dia masih punya kepedulian sih menurut aku. Lebih baik Eugene tapi dia punya kepedulian gitu sama teman nih. Meskipun itu masih sebatas teman gengnya dia loh. Dia meskipun dihianati sama teman gengnya itu, teman gengnya itu masih diampuni. Masih aneh itu. Bener diampuni si Cek mau bolong. Iya. Cek masih mau diselamat loh. Diselamatin loh Mas. Ada adegan si cewek itu tuh kayak dalam bahaya. Terus saya kayak, "Loh, Jungsin Charyo," kayak gitu kayak, "Loh, bangun, wake up kayak gitu." Terus tahu nggak ada waktu buat kamu diem kayak gitu. Ada adegan kayak gitu, ingat kamu? Dia tuh masih mau menyelamatkan loh. Aneh, nggak habis pikir aku sih. Kalau sama di saat kayak gitu tuh masih perlu menye-menye. Di saat sini itu gak perlu menye-menye gitu loh. Yang penting betul itu. Makanya kan komandan tuh bilang gitu. Yang penting ini kalian tuh bersatu, kerja sama tim. Itu jelas. Iya. Aduh, bagiku ya, saya menye-menye itu resek banget sih. Loh, tapi nggak harus diakui ya. Maksudnya karakter cewek-ceweknya itu realistis. Maksudnya di dunia ini kalau misalnya dihadapkan dengan perang ya, menurutku mayoritas ada karakter kayak seperti gitu ini ada. Cuman aku tipe cewek yang tough sih kalau aku. Cuman tapi karakternya menurutku realistis sih kayak gitu. Cuman memang ya jatuhnya di penonton mangkel ya. Pasti ada itu di dunia ini, orang itu tuh sifat alamiah wanita menurutku. Iya. Cuman kamu tuh sudah ditegur, "Hei, saat ini nih nggak perlu kamu tuh kayak gitu loh." Bahkan sebenarnya mereka itu kan pada akhirnya sadar toh kalau mereka tuh harus satu jawaban, benar, satu pemikiran kayak gitu toh. Pada akhirnya mereka kompak terlepas dari individu-individu itu. Pada akhirnya mereka masih ada scene terlihat kompaknya itu masih ada gitu. Cuman kalau aku cewek ya, menurutku karakter maksudnya normalize karakter wanita. Cuman tapi nyebelin itu si Hana itu ya, si temannya Bora itu. Saya kayak egois iya. Aku mungkin ya, tapi ya kalau jadi Bora ya sekali 2 kali oke. Tapi kalau ini kan sudah kelihatan 2 kali nih ya. Dia melakukan kayak gitu ketiga kali. Sorry Dolly Strawberry. Timbang jadi beban tim ya. Ya meskipun jahat ya kita ya. Bukannya kayak gitu ya. Loh, kamu tuh berarti rela meninggalkan aku nang perang. Istilahnya kayak gitu loh. Jadi ada adegan tuh kan si Bora, Sunyi sama Hana tuh terpisah dari kumpulan kan, terus sama alien pertama kali. Mereka tuh pergi tuh jauh. Nah, waktu itu posisi ada alien nyerang. Lah si Hana ini sebelum sempat ditolongi, dibantu. Kakinya ditarik, dibantu lah pokoknya. Akhirnya lepas, dia kabur. Habis gitu kan otomatis 2 yang bantu ini ketinggalan di belakang loh. Diminta tolongi nggak mau. Dia tuh akhirnya si Hana tuh masuk ke dalam mobil, kunci mobilnya dan nggak mau buka ke si Sunyi sama Bora. Akhirnya Sunyi sama Bora tuh lari dan akhirnya menemukan tempat kotak darurat itu. Tapi di sini egois banget sih si Hana, dan dia tuh kayak ketika ada instruksi peperangan kayak segala macam, dia tuh kayak nggak belajar bahwa yang dipertaruhkan ini nyawa, kan masih bisa santai. Iya, dia tuh sempat waktu invasi kedua itu loh. Invasi ke kota itu kan dia sempat yang di lainnya itu sudah kayak jalan heboh segala macam, dia kan meremehkan. Loh, emangnya sejauh ini apa ya tadi yang diinstruksikan? Hei, astaga. Ini nih yang buat
ada masalah dalam perdramaan tuh ya karakter seperti ini nih. Tapi nggak bisa, kita juga terlepas dari masalah semua anak-anak di kelas 32 ini yang balik menyebalkan gitu. Kita juga nggak boleh melepaskan tokoh orang dewasa sih. Orang dewasa itu juga berperan penting ke dalam karakter para siswa ini menjadi seperti apa di drama ini. Jadi menurutku ya, selain anak-anak itu ya, yang menyebalkan tuh justru karakter orang dewasanya. Komandannya mereka itu ya, si di SMA Songjin ini, ketua Platon Lee Chun Woo. Itu ya ampun, aku tuh sampai nggak habis pikir. Bukan, itu si komandannya nggak. Bukan kepala Platon. Bukan, komandannya itu loh. Itu tuh menyebalkan banget sih saat invasi kayak gitu. Pertama kali bola-bola jatuh sekolahnya mereka, Isa masih mau pergi. Untung karma tuh dibalas cepat ya. Datang lunas langsung dalam 1 menit ya adegannya. Iya, langsung dia meninggal di situ gara-gara mau kabur. Mobilnya terbalik, terus kacanya pecah, dimasuki Aryan gitu. Kamu kan ya seharusnya jadi ketua itu ya apa ya? Komandan, sekelas komandan kayak gitu. Menurutku di sini yang baik itu ya orang yang baik, dewasa yang baik itu ya cuman kepala Platon, si Lee Chun Ho itu, terus juga si sersannya juga Kim Woo Bin, si Yung yang akunya umur 21, sama ya Bu Guru itu sih. Itu karakter orang dewasa yang membuat mereka membantu anak-anak ini, benar-benar membantu, dan saya kayak menunjukkan orang dewasa tuh bisa dipercaya. Orang dewasa tuh bisa dipercaya loh kayak gitu. Ketika mereka sampai di barak ya, aku lagi-lagi ditampar oleh kenyataan, bisa tak orang dewasa tuh sebegitunya. Kayak istilahnya mereka itu mau mengorbankan anak-anak SMA ini untuk jadi garda terdepan. Masuk akal nggak sih? Dengan alasan ya bencana nasional lah, mereka diiming-imingi poin, lagi-lagi mereka diiming-imingi poin yang gara-gara kasus Yungsu tanya, loh kita jadi PTN lah, ya jadi nanti kan dapat poin tambahan juga kayak gitu. Terus diiming-imingi, ditipu kan boleh pulang kayak gitu. Mereka tuh melakukan tipu muslihat itu kayak ya sudah kedua karakter buruk orang dewasa ketemu lagi waktu ketika di kota ada ketemu dengan SMA lain loh ceritanya. Ada yang survive selamat, tapi dia tuh jadi PTSD kan, jadi kayak dia shock kan, gitu kan. Tapi penyebab shocknya itu juga karena dia kekecewaan terhadap komandan peletonnya dia, yang bilang katanya suruh tunggu kita nanti dia kembali, ternyata nggak kembali. Gila nggak sih? Itu jelas sih karakter dewasanya di sini orang dewasanya ini nggak ada yang bisa dipercaya. Untungnya akhirnya kan si komandan peletonnya mereka ini berusaha mengembalikan kepercayaan ya. Dia pun juga berprinsip kita ini karena kita sih orang itu seperti itu karena sempat ditembak kan. Iya. Dan juga si kepala peleton ini awalnya dia itu mungkin karena dia tuh militer ya, dia tuh awalnya kayak percaya institusi, dia percaya tentang SOP. Mereka yang awalnya menyembunyikan segala hal dari para siswa ini, akhirnya seiring perjalanan si kepala peleton ini jadi soft karena itu kayak dia merasa kayak anak-anak ini juga harus tahu kayak gitu. Akhirnya dalam kasus kayak masalah ekspedisi ke kota kosong itu dia akhirnya kayak menjelaskan lah kayak ya ini dia opsinya perang nggak akan berakhir sih kayak gitu. Selain itu ya terbukti dia nggak berani, maksudnya nggak tega untuk memberikan surat wasiat. Kan mereka disuruh bikin surat wasiat tuh. Gitu. Dia sendiri nggak tega memberikan itu. Dan akhirnya mengambil keputusan siapa? Ya si ketua kelas Yujung itu. Baik sih maksudnya bapak ini. Dan istilahnya kayak dia memang kelihatannya kayak dingin gitu, tapi sebenarnya dibalik kedinginan dia sejak episode awal dia sebenarnya peduli dengan anak-anak ini. Karena dia juga merasa temannya dia kan meninggal karena Aryan betul. Gitu, dia termasuk orang pertama yang tahu juga kan. Dia nggak ingin anak-anak dia yang survive. Untuk itu ketua itu ya orang dewasa ya itu. Terus jadi gini, untuk episode 7 sampai 10 ini kita nggak pilih adegan favorit dulu untuk mengirim itu. Oh iya lupa. Iya, untuk adegan favorit apa ya? Kalau adegan favorit aku sudah disuguhkan di awal sih. Jadi ketika si Nara ini malah kan ada adegan Nara sama si Kimchi nih.
apa namanya di kelas gitu toh, setelah mereka adegan jaga kalau nggak salah. Jadi di kelas tuh ada papan, kalau misalnya ada teman yang pulang, ceritanya tuh mereka kan masih belum tahu nih. Jadi ceritanya kalau mereka pulang itu karena sakit gitu. Padahal kalau aku sudah simpulkan sih itu kemungkinan besar karena Korban mereka sudah alien. menjadi korban alien gitu loh. Kan dia nggak tahu kalau si temennya si Dae Jung Hoon ini apa namanya meninggal. Cuman diberitakan dia sakit jadi harus pulang gitu. Dia masih menuliskan kalau misalnya semoga cepat sembuh kayak gitu loh. Padahal si Jung Hoon ini juga karakternya menyebalkan si Yongsu gitu loh. Sama-sama dia tuh peringkat 1 kayak nggak mau berteman gitu loh. Tapi ternyata dia di balik dia yang orangnya dia mengamati, dia tuh punya care, makanya aku suka Nara sih. Dan dia kan juga selalu membantu Eso langsungnya. Dia tuh mau berteman sama Eso. Itu Nara juga Tuh, ya baik sih memang. ya iyalah. Kelihatannya makanya kan dia pemeran utamanya kan katamu tadi. Kalau dari komik kayak gitu sih. Cuman ya correct me if you wrong ya. Kalau memang karena kita belum baca komiknya, cuman di komik kan tokoh yang disorot lebih ke Kimchi sama Nara sih kalau nggak salah ya. Kalau aku sih adegan favorit itu episode 6 sih. Whole episode 6 dari awal sampai akhir mungkin. Bukan adegan favorit, episode favorit sih. Maksudnya kayak di sana tuh emosinya masuk. Kayak bener-bener dibuat ini tuh bener. Aku tau kenapa Netflix tuh kok Netflix TV Ink tuh nggak membagi di episode 5, dia membagi di episode 6 karena memang gongnya puncaknya tuh di episode 6 sih, peak hype-nya dari drama itu di episode 6. Jadi kayak memang buat episode 6 tuh jadi orang-orang tuh jadi nunggu kayak apa nih nasibnya gitu. Soalnya kayak di episode 6 ini istilah dunia yang mereka tuh jadi hancur, dunia bukan asli dalam dunia literally dunia ya, tapi kayak kehidupan tentara yang mereka tuh jadi puncak dari invasinya mereka ke kota sih menurutku itu sih gitu loh. Jadi memang dia mengkatnya diselesaikan, ini selesai misi pertamamu, misalnya kayak gitu sih. Itu kan misi pertamanya mereka kan, jadi diselesaikan di episode 6 itu. Tapi kayak memang puncak-puncak scene-nya juga, puncak-puncak adegannya bagus, memang kayak bagus sih, pemberhentiannya di sana tuh bagus menurutku. Bikin kita tuh penasaran buat episode berikutnya itu gimana. Karena nggak mau spoiler ya, jadi buat kalian yang penasaran episode 6 itu gimana, tonton aja. Bagus kok, nggak kerasa nonton 1 jam, mungkin 1 jam 13 menit kayak gitu, nggak kerasa. Worth it banget sih nonton ini. Tuh. Nah next nih, balik lagi. Terakhir apa yang diekspektasikan di episode terakhir ini? Apa yang mau tak ekspektasikan di part episode 2, di part 2 part berikutnya ya? Kalau bisa karakter yang menyebalkan itu di bumi hanguskan ya. Jadi Yongsu, iya terutama enggak sih, Hera, terutama Yongsu menurutku, daripada misalnya nih ya kan Yongsu itu di informasinya kan di komiknya itu dia yang membunuh temannya nih. malah petakannya tuh Daripada dia mau yang membunuh temannya, bunuh dulu lah. Saya enggak, ini ada, aku sempat baca juga kan di Asian Wiki tuh kan ada komen-komen. Nah di Asian Wiki tuh ada orang yang baca komiknya, dia tuh menjelaskan kayak sebenarnya kita nggak bisa berpacu di komiknya, webtoonnya kan di Never sama di webtoon Indonesia tuh. Kalau kalian mau nonton, mau baca bisa di webtoon Indonesia, saya ada Duty After School udah tayang cuma 50 chapter kok, jadi nggak kerasa. Lah si orang itu tuh ngasih spoiler kalau misalnya drama ini tuh nggak sama kayak komik, jadi kalian jangan terlalu berpacu pada komik yang nanti akhirnya seperti ini bisa jadi akan ada perbedaan. Bisa jadi kayak ada perbedaan, tapi aku nggak tahu ya. Mungkin di Yongsu ini kan ceritanya di situ kan membunuh banyak temannya nih. Bisa jadi memang nggak sebanyak itu, tapi menurutku sudah ada karakter terakhir sih, dilihat dari matanya, sorot matanya dia yang maknanya ke Ilnam ya, Ilha. Itu karakter matanya dia sudah itu kelihatan sih. Gara-gara ya poin itu. Duh. Sabar. Aku jadi Ilha ya berhak marah sih. Cuma kalau aku sih berharapnya di episode terakhir ini memang sih nggak ada yang bahagia ya pasti ya. Apalagi invasi dunia alien ini nggak mungkin hanya ditangani oleh segumpulan anak kecil SMA. Alien ini bisa berakhir, pasti nggak, mungkin sih akan terjadi suatu hal lain. Cuma aku berharap kayak
bisa nggak anak-anak ini nanti survive sampai akhir dengan tim mereka itu, aku harapnya itu sih, maksudnya kayak kerja timnya tuh bagus sih, dan aku merasa kayak sudahlah cukup kehilangan. Tapi gitu. sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, mereka seharusnya nih ya harus survive. Bagaimana caranya mereka tuh memikirkan mereka survive sampai di musim dingin. Kan mereka 4 musim nih, aliennya tuh kan nggak tahan dingin nih. Seharusnya ketika masuk musim dingin aliennya ini musnah. Dan di saat musim dingin mereka seharusnya berpikir gimana cara memusnahkan alien ini ketika dia sudah mengganti musim semi, gitu kan. Nah, masalahnya kan balik lagi, mereka tuh namanya mereka kan sekumpulan anak kecil ya, kan mereka ya bisa mengandalkan orang dewasa. Balik lagi ya, orang dewasa loh, karakter orang dewasa yang mana ini tolong dibantu ini, orang dewasa sangat tidak berguna sekali ini semua. Enggak sih, sebenarnya aku tuh herannya ya, di antara semua itu tidak ada yang menyadari. Aku tuh sebagai penonton ya, dari episode yang mereka pertama kali head to head sama alien, aku tahu kalau misalnya mereka ini peka terhadap suara. Kamu main karena kamu berisik bersuara, dia tuh mendatangi kamu. Itu pertama sih nggak tahu. Terus kedua, mereka adegan di kulkas. Loh, dia dimasuk di kulkas itu berhenti, maksudnya jadi beku gitu loh. Dan tapi karakternya tuh nggak menyadari. Akhirnya menyadari si habis. Si siapa sih? Herok itu menyadari, tapi kenapa dia tuh nggak speak up? Disayangkannya kayak gitu sih menurutku. ya, namanya juga dia kan karakter Iya, karena bodoh sih. Heran aku. Bodoh sih. Apalagi sebenarnya ya, waktu diiris dilihatkan ada nitrogen ya. Aku tuh ngomong, wah ini pasti berguna sih. Tapi sampai akhir, nggak sampai akhir sih, sampai hampir akhir tidak digunakan. Kita akhirnya udah teriak-teriak, nitrogen cair gak diambil sih. Akhirnya Herok untungnya sadar gitu, tapi kok dia nggak bicara sama orang dewasa ya. Orang dewasa mungkin TNI yang egois itu bisa juga nggak menyadari, feelingku tuh juga nggak menyadari gitu loh. Cuman mereka tuh menyadari kalau mereka tuh terpancing terhadap suara musik gitu loh. Itu TNI-nya sadar. Iya. Cuman tapi nakutin banget si alien. Sebenarnya alien itu malah agak lucu ya, tapi ternyata dia itu makhluk pintar ternyata ya. Itu sih rada lucu sih. Ternyata mereka tuh punya sebuah koloni yang bekerja secara koloni tuh nakutin dia. Apalagi di episode 6 kayak merinding aku sih kayak serem, jijik, campur. Tapi aku nggak tahu ya, kan dia sempat dilihatin DM coba dia ditembak pakai pistol, pakai apa itu, ada satu kubik itu kayak berasap, berembun itu loh. Aku nggak tahu itu dia dicoba didingin atau apa ya. Saya dibom. Mungkin ya dibom. Makanya mereka punya stok granat juga kayak. Kok mereka nggak nyoba sih? Aduh. Oh ya lo, aku nggak sabarnya kayak perjuangan mereka mempertahankan tim yang ada sih. Soalnya aku tahu pasti di episode 7-10 ini mereka akan sampai pada krisis takut kehilangan. Kayak mereka mungkin merasa tim ini sudah keluarga sih, sudah on another level. Apalagi yang mereka acara makan-makan sebelum perpisahan misi invasi ke kota itu tuh ya sedih sih mereka tuh gembira tapi ya sedih suasananya. Cuman ya ini TV ini tolong ya dijelaskan kapan tayangnya ya ini ya. Kayak sebelum lupa kayak The Glory tuh kayak sempet ada ini kayak gitu. Jangan kelamaan sih TV ini. Ya meskipun underrated. Kita tetap menanti kok, salah satunya yang menanti. Atau kalau enggak para TikToker do your magic. Biasanya kalau di TikTok apa yang di-up tuh langsung viral ya. Ya tolong dibantu ini. Ini bagus kok dramanya. Wajib ditonton. Betul. Jadi itu aja, ada lagi yang terakhir? Ya kalau gitu sekian review drama dari The K Channel ya. Jangan lupa The K Channel di sini kontennya banyak tentang Korea, mulai dari konten reguler kita ya Boys Planet, lalu kita ada review juga Boys Fantasy, ada juga MV Reaction, juga mungkin review lain yang akhir depan kita buat. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe karena satu subscribe sangat berguna buat kita. Jangan lupa kalau misalnya ini kan konten drama nih, kalau mau ada komen-komen mau apa kita drama lain silahkan ongoing atau yang sudah mungkin yang kita belum tahu. Nah terus
Nah, jadi let's end this here and see you later.